Semua terekam di kamera. Kami memindai 5 barang, yaitu barcode yang kamu aktifkan tadi. Di sini di barang dagangan ini. Saya bingung cara menggunakannya. Saya petarung sejati, kita lihat nanti. This is like putting it through. Ya Bu, astaga. Untuk pencurian besar. Sepertinya saya bodoh. Jadi kamu memang sengaja melakukannya. Saya akan bilang, jadi saya akan oke. Maksud saya tidak akan berbohong padamu. 231 skuts barang dagangan kabupaten. Aku tahu aku ingin ditangkap. Self-checkout adalah hal yang baru sekarang, menghemat waktu, menghemat tenaga, dan ternyata menggoda beberapa orang untuk mencoba peruntungan mereka dengan matematika. Kami memutar rekaman 8 pencuri toko yang menurut polisi mencoba melewati pemindaian diskon dan akhirnya malah memeriksa diri mereka langsung ke penjara. Dari bunyi bip pertama hingga klik terakhir borgol, semuanya terekam di kamera tubuh polisi. Ini adalah After Hours yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Sam Goldberg dan saya kembali dari cuti ayah. Benar sekali, saya sekarang seorang ayah. Teman-teman seorang administrator sekolah. Ya Tuhan. Kita mulai episode hari ini. Di Polk County, Florida, polisi Winter Haven dipanggil ke Walmart untuk mengajari seorang kepala sekolah menengah pelajaran yang seharusnya sudah ia pelajari sejak lama. Mencuri tetap melanggar hukum. Petugas perlindungan aset melihatnya melewati pemindaian di kasir mandiri, diduga menjalankan skema skip scan, menggunakan sekantong piring busa sekali pakai sebagai pengalih perhatian sambil melewatkan barang-barang yang lebih mahal tanpa membayar. Tapi dia mengaku mabuk. Kurasa dia juga mengaku membawa senjata di pengadilan. Oh, baiklah, ya David. Oke, baiklah. Kalau dia sudah mengakuinya, kau tahu maksudku kalau dia bilang itu kesalahan, itu 3 idola. Tapi aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang ku dengar di suaraku. Oke. Petugas datang ke kantor pencegahan kerugian, tempat Gregory Lewis menunggu dengan sopan dan kooperatif, siap mengaku. Ada apa? Apa yang terjadi? Tidak banyak. Tuan di sini dia sudah sangat jujur padaku. Dia sedang di kasir dan dia mengambil piring kertas lalu meletakkan barang ini di bawah salah satu piring kertas, memindai piring kertas itu, lalu memindai bacon sama juga, lalu bohlamnya. Dia hanya pura-pura memindai satu bohlam, lalu yang satunya lagi cepat-cepat tanpa benar-benar mengenai pemindai. Totalnya 4.659. Saya sedang melihat transaksi lainnya sekarang. Tuan Eli Wise ya. Saya tidak akan bacakan sesuatu dengan cepat untuk Anda, oke? Usai haknya dibacakan, Gregory menceritakan segalanya. Seperti yang sudah saya bilang, saya memang tidak berpikir bertindak bodoh. Saya jujur saja sama Anda. Dia tanya alasan saya. Saya jawab, dengar saja teman-teman, kami sering ngobrol. Hey, saya pernah lakukan ini. Saya bilang, ya sudah, biar saya coba. Lihat saja. Lihat apakah saya bisa lolos dengan apa yang saya lakukan. Seperti yang saya bilang ke dia, saya nggak akan bohong sama kalian. Itu bukan diri saya, tapi mungkin hari ini saya bodoh dan saya paham itu. Jadi kamu sengaja melakukannya? Saya akan bilang, iya, saya akan. Saya nggak akan bohong sama kamu. Baik, pernahkah kamu dihukum karena mencuri? Saya belum pernah dihukum seumur hidup. Oke. Tidak pernah seumur hidup saya. Saya tak punya catatan katanya. Dia tak melanggar apapun. Saya paham itu. Saya menerima pelanggaran saya. Dan lanjut, terima kasih sudah menonton. Jadi saya telah belajar pelajaran berharga hari ini. Gregory berharap sedikit penyesalan bisa membuatnya keluar dengan terhormat, bukan malu. Kamu selalu menakut-nakuti di semua kejadian itu sekarang. Karena itu, aku tidak bisa begitu saja membebaskanmu dari pelanggaran masuk tanpa izin. Itu bukan keputusan saya, itu adalah kebijakan Walmart. Biar saya segera tangani. Ayo bro, kalian harus bantu saya, tolong sembuhkan saya. Aku dengar kamu. Maksudku tanganku. Aku sudah sangat jujur dan Aku menghargai kamu. aku menghargai itu. Namun, aku tak menyangka semua transaksi begitu. Dan kejujuran itu akan sangat membantu. Memang begitu. Jika mereka memilih untuk menuntut, kejujuran itu akan sangat membantu. Aku paham, intinya jangan terobsesi. 735, maksudku itu. Aku akan kehilangan terlalu banyak.
26 detik. Ayo bro, kamu harus bantu aku. Saat aku ke kantor, kamu bicara soal Explorer. Iya. Di dalam laporanku yang akan dilihat hakim, aku tulis seberapa jujur kamu. Jadi fakta kamu belum pernah punya catatan kriminal. Baik, fakta bahwa kamu tidak punya catatan kriminal sebelumnya. Dan fakta bahwa kamu sudah sangat jujur. Ada kemungkinan besar, Terutama di pagi hari seperti ini, kamu bisa. tidak, ini penangkapan fisik. Kemungkinan besar kamu bisa bebas dengan jaminan diri sendiri. Di sana kamu akan bertemu hakim yang akan berbicara. Maksudnya aku akan kehilangan semua milikku? Bisakah aku melakukannya? Maksudku, Tidak ada perbedaan antara surat pernyataan dan penangkapan terkait fakta bahwa aku akan lebih baik dengan surat pernyataan. Maksudku itu membantuku dengan organisasiku. Tapi sayangnya untuk Gregory, itu bukan cara kerja kebijakan Walmart dan itu jelas bukan cara kerja hukum. kami akan melakukan penangkapan fisik. Jadi begini yang akan saya sarankan. Oke, saya sarankan Anda menelepon istri Anda. Biarkan saya bernapas sebentar. Bro, saya paham. Oke, tenang bro. Saya akan kehilangan segalanya. Karena kalau kita bisa menghubungi dia, setidaknya dia bilang akan datang ambil kendaraan itu. Jadi mereka tak perlu menderek. Tidak, dia belum bisa datang karena sendirian di rumah. Oke. Selama dia bisa bilang, hey, saya ke sana dan beri perkiraan waktu. Kemungkinan besar nanti malam tidak apa-apa. Saya berikan besok. Itu tidak masalah, tapi mereka harus tahu. Istri Anda perlu tahu posisi Anda dan jadi prioritas, lalu tahu juga ada yang akan mengambil kendaraannya. Tapi sebentar lagi setelah saya geledah Anda, ponsel dan semuanya ikut dengan saya. Jadi saya sarankan Anda segera hubungi istri Anda dan beritahu dia apa yang sedang terjadi. Oke, Tidak ada cara kita bisa lakukan itu. ini akan jadi pemeriksaan fisik, silakan berdiri lagi. Itu tertulis di selembar kertas di sana. 16. Sesuatu. Ini dia. Kamu berhasil. Ya, kamu hebat. Oh tidak, bukan itu. Apakah itu menyenangkan itu? Bukan. Aku untuk menguncinya 2 kali, itu akan mengencang padamu. Kalau tidak, kita akan berada di sisi penumpang. Oke? Bro, baiklah, istriku akan memukul punggungku. Lihat, oke, aku akan pergi turun sampai ke bawah sepenuhnya. Ya, Ya, kamu bisa melihat itu. iya, aku akan bilang begitu. Saat emosi ini hilang, akan berubah jadi marah. Kamu nggak perlu lihat kamera, itu cuma tongkat. Aku akan. Baiklah. Terima kasih, Pak. Percobaan perampokan ini melibatkan barang aneh seperti bohlam, daging asap, dan udang kupu-kupu beku. Dengan total rampokan 3.745. Gregory ditangkap dan didakwa pencurian ringan. Kepala sekolah Bach Academy North diskors sementara sambil menunggu peninjauan dari sekolah charter Lake Wales. Saat rekaman ini dibuat, tidak ada catatan di sistem pengadilan Kabupaten Polk. Tepat di sana, itulah titik penjualan terakhir. Kamu bisa saja berbalik tepat di sana, pergi dan tidak membayar apapun. Aku tidak membayar dan tidak tahu soal itu. Hei, ada alasannya. After Hours adalah salah satu acara terpopuler di Law and Crime, mungkin masuk 3 besar. Itu sebabnya. Morgan & Morgan adalah firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika dengan lebih dari 1.000 pengacara dan telah memulihkan 25 miliar dari 500.000 klien. Beberapa bulan terakhir, klien di Florida mendapat 12 juta meski asuransi hanya tawarkan 350.000. Di pengadilan arbitrase klien lain, menerima 26 juta 40 kali lebih besar dari tawaran asuransi. Morgan & Morgan memudahkan memperjuangkan hak Anda. Anda bahkan bisa memulai klaim dari ponsel Anda di sofa seperti yang saya lakukan di sini. Jadi jika Anda terluka, Anda bisa memulai klaim di fortherpeople.com/after hours. Klik tautan di bawah ini atau pindai kode QR di layar.
Kita lanjut ke selatan ke Naples, tempat seorang ibu belajar bahwa karma buruk tak butuh tanda terima. Seorang deputi dari Collier County tiba di rumah 36 tahun setelah kamera keamanan toko mengungkap kebiasaan belanja rahasianya. Diduga meninggalkan toko tanpa membayar sebanyak 18 kali. Hai, ibumu Kimberly di rumah, tidak tahu kapan dia pulang? Tidak, apakah dia akan menjemput saudara-saudaramu? Katanya begitu. Oh, dia sedang rapat ya? Detektif mendatangi kantor Kimberly untuk menanyakan laporan bahwa dia sengaja melewati pemindaian dan membawa lebih dari 150 produk senilai ribuan dolar tanpa membayar. Hello. Apa kabar? Apa kabar kalian? Kimberly di sini? McDonald's ya. Dia sudah naik kelas. Apakah dia sendirian? Dia tidak baik-baik saja. Bisa minta dia turun sebentar? Kami hanya ingin bicara. Ya, jadi dia ada di sini. Hai, Tuan Lady. Hai. Ya, Nyonya. Saya akan pergi ke tempat yang agak pribadi. Benar. Maaf, di sini semuanya terbuka dan air conditioner kami rusak, jadi mereka tidak bisa tinggal. Tempat ini akan terasa menyeramkan. Maaf, kami sedang berusaha menghemat segala yang ada di sini. Jadi baiklah, Kamu akan menahan dia, menangkapku? Ya Bu, ya ampun, karena pencurian besar. Dari situ, di target ada 10 hingga 18 kali saat kamu membeli barang dan tidak membayar barang lainnya. Dan mereka semua punya rekaman video dan foto kalian semuanya. Jadi, sekarang kita di sini karena ada bukti yang cukup untuk penangkapanmu. Oke, apa yang harus saya lakukan? Bisakah kamu memberitahu saya apa yang perlu dilakukan selama proses ini? Ya, jadi aku kasih tahu sekarang aku nggak mau mempermalukanmu di depan rekan kerjamu. Jadi aku berusaha bersikap baik di sini. Tapi aku harus memborgolmu duduk di kursi belakang mobilku. Untuk keluar, bisa aku jalan ke mobilmu lalu kamu menaruhku di sini? Ya, kita bisa lakukan itu. Apakah itu tidak apa-apa? Selama kamu tidak kabur atau ada orang seperti itu, kita harus melakukannya. Aku harus mengatakannya karena sebelumnya kami pernah punya yang kabur. Oh, aku yakin. Tentu saja. Pergi ke penjara untuk diambil sidik jari, didaftarkan, semua hal seperti itu. Lalu kamu bisa menelepon untuk mendapatkan jaminan, dan kamu bisa dibebaskan secepat malam ini atau besok. Kamu harus bertemu hakim dalam 24 jam itu yang aku tahu. Ya. Jadi aku nggak bisa menelepon siapapun. Sekarang, aku cuma bisa bertanya. Aku nggak mencoba melakukan apapun selain ini karena anak-anakku. Pantatku? Aku memang punya anak. Ya, aku memang pergi ke rumahmu. Anakku rindu rumah bersama Falun. Nggak apa-apa, aku memang bertanya. Aku tidak tahu apakah kamu begitu. Dia lebih tua. Ya. Aku seperti aku. Waktu sekolah menengah pertama itu aku banget. Berapa umurmu? Paling muda. 7. Dan dia mungkin baru saja sampai di clubhouse. Masih ada masalah ke clubhouse. Seperti rapat yang baru saja aku tinggalkan, biasanya setelah selesai aku langsung pulang. Ya, siapapun yang bisa ke sana setidaknya untuk malam ini. Lakukan bersama suamimu sambil lari. Aku bisa menelepon suamiku kalau diizinkan. Kami memberi Anda kesempatan untuk menelepon seseorang agar pergi ke rumah untuk anak-anak. Benar, aku tahu dia sedang bekerja dan tidak di rumah sekarang. Jadi aku hanya memberitahu dia. Oke, ya. Ya. Boleh aku bilang ke dia apa yang baru saja aku katakan tentang pencurian di Target saat self-checkout? Jadi Abel Daniel ingin menghubungi untuk 25? Enggak, aku nggak ngerjain kamu. Kopral Robert Kirkwood dari kantor Sheriff College County. Baiklah, di sini. Dia sudah kembali. Aku hanya bilang jika aku dianggap lelucon. Tapi karena mereka sudah pergi ke rumah dan Gabe ada di sana. Yes, jadi aku bilang ke mereka, kita mungkin baru pulang dari sekolah sekarang. Jadi mereka tidak menelepon Department of Children and Families karena anak-anak sendirian di rumah. Bukan karena kita melakukan sesuatu yang salah. Benar. Oke? Dia bilang, Ya, dia akan segera datang. Apakah ada sesuatu di sini yang perlu kamu bawa keluar? Seperti dompet. seperti kartu saya. Haruskah aku meninggalkannya? Aku masih belum tahu apa yang seharusnya kulakukan. Dan aku tidak mencoba. Dan tidak. Mobilku tidak kutinggal di sini semalaman atau sampai pergi. Ini aman kok. Aku cuma perlu cepat ambil fotomu. Kimberly setuju untuk bekerja sama dengan para deputi dan dengan sopan diantar ke mobil patroli tepat sebelum dia diborgol untuk dibawa. Dia ditangkap dan didakwa dengan pencurian besar.
Sekarang dia menghadapi hukuman hingga 5 tahun penjara atau masa percobaan, ditambah denda maksimum sebesar $5.000. Pada saat rekaman ini dibuat, masih belum jelas apakah jaksa secara resmi melanjutkan kasus ini. Saya mengerti, saya adalah seorang wartawan surat kabar, saya mengerti berkali-kali. Ya, kamu benar sekali. Terima kasih sudah mengakuinya. Sekarang, ini adalah Carla Nishikara yang berusia 39 tahun yang tampaknya sedang menyadari bahwa mencuri di toko itu tidak diperbolehkan. Para deputi menyatakan ini bukan kesalahan pertama. Carla sedang masa percobaan 12 bulan akibat mencuri di toko dan tampak percaya diri untuk melakukannya lagi. Menyangka kamera tidak merekam. Tahun ini Anda hanya membayar sebagian dari jumlah total yang seharusnya. Itu bukan cara mendapat satu set Lego. $19 untuk ini. Anda hanya memindai 5 barang barcode mana yang Anda pakai. Semua terekam di kamera. Saya punya rekaman Anda melepas label pakaian, menempel stiker, dan memotong produk. Saya tidak menukar labelnya. Jadi kameranya berbohong? Saya yakin kamu tidak merekam itu. Tapi kamera menangkap aksinya menyelidik dalam kualitas high definition. Bagian pencegahan kerugian telah memantau Carla, menangkapnya menukar label harga antar barang. Kamera merekam, dia memastikan tak ada yang melihat. Sayangnya, mereka selalu mengawasinya. Dia berjalan santai keluar lorong, seolah melihat-lihat. Sementara itu, staf mengumpulkan bukti. Beberapa kamera merekam gerak-geriknya hingga ke kasir mandiri. Petugas pencegahan kehilangan memperbesar tampilan dan mengawasi setiap pemindaian serta barang. Carla melewati semua titik penjualan dan saat dia pikir semuanya aman, seorang manajer datang untuk menghentikan aksi belanjanya. Tapi itu baru permulaan. Kamu tidak kehilangan izin ganja medis karena tidak mematuhi hukum mereka, kan? Aku tidak tahu itu. Kamu harus tahu itu tanggung jawabmu untuk mengetahuinya. Sama seperti memiliki SIM. Aku tidak bermaksud jahat. Aku bicara terus terang, aku jujur. Kamu jahat padaku. Hanya karena tidak suka ucapanku. Bukan berarti aku marah. Itu hanya fakta. Itu tanggung jawabmu, aku mengerti. Aku tidak jahat, aku bilang itu tanggung jawabmu. Jangan biar tidak kena akibatnya, kan? Ya. Tepat sekali. Apa? Kamu punya kartu EDT? Iya, tidak ada apa-apa. Baiklah. Aku tidak tahu tentang permainan lainnya, lupakan saja. Ya, aku tidak yakin. Hanya punyaku saja. Ya, aku tidak tahu pasti soal itu. Ya, kami tidak bisa memastikan, kami tidak bisa percaya apa yang kamu katakan. Itu milikmu, kamu bilang celana dalam itu milikmu, padahal itu milik toko, itu dari toko. Mereka menunjukkan kamu membuka satu pak berisi 4. Sebuah kancing di atas. Di sana, jadi itu bukan milikmu. Aku terus melihat mereka untuk memastikan apakah aku terlalu buruk atau terlalu kecil. Kamu tahu kenapa aku tak percaya ucapanmu? Jadi kamu tahu namanya memang tercantum di sana untuk gigi itu, tapi dia tetap saja. Bajingan? Apakah itu kosong? Kosong, tapi namanya ada di sini. Oke. Karena penjara tidak akan menerimanya atau semacam itu. Tidak, aku juga akan mengambil pena ini. Baiklah di sini. Ada selongsong kosong di bawah. Tara pergi, cari harga barang lain. Ya. Oke, kita pergi keluar dari sini, jadi tunggu dia. Aku pergi naik mobil dan akan kembali ambil stroke. Oke. Baiklah, ayo kita jalan ke mobil. Tidak mungkin aku bisa bertumpu pada tanganku. Aku tidak tahu kemana ayahmu pergi, jadi... Carla tidak hanya mencuri, tapi juga melanggar masa percobaan, ditambah tuduhan pencurian kecil dan bersekongkol menipu. Dia mengaku tidak bersalah atas pencurian, dan tuduhan penipuan dibatalkan. Carly akhirnya didenda
serta membayar biaya pengadilan $573. Kemudian, petugas pencegahan Walmart melihat seorang wanita melewati pemindaian di kasir 31 dan langsung memberitahu kantor Sheriff Kabupaten Danau. Karyawan menjaga wisatawan asal Ohio tetap sibuk saat dia mencoba melewati tiap titik penjualan tanpa membayar hingga deputi datang. Halo, selamat pagi. Saya harus ditangkap. Saya hanya ingin pulang. No, necessarily. Biarkan aku bertahan. Silakan. Oke. Ini adalah brankas Kanada. Dia ada di 31. Merchandise Scoots County. Aku tahu aku nggak akan ditangkap. Dan kami baru saja melihat kamera itu dan sepertinya aku sudah memindai semuanya. Satu-satunya yang dia bilang tidak aku scan adalah dagingnya, kan? Semua barang lainnya sudah di-scan. Ya, kamu hanya mengambil beberapa barang sekaligus, bahkan ada beberapa barang yang tidak kamu coba scan. Ada di keranjang seperti yang ini dan yang ini. Ya, dan aku sudah bilang padamu kalau anakku yang menaruh itu di sana, dia bahkan mencoba. Kamu baru saja melihatnya. Dia mencoba mengambil yang biru itu. Aku bilang padanya, tidak. Oke. Dia bertanya, ibu perlu perban? Aku jawab, tidak, ibu baik-baik saja. Bahkan tidak tahu ada kotak pertolongan pertama pada kecelakaan di situ. Semuanya sedang di-scan. Silakan duduk, baiklah. Seperti itu konyol dan aku bilang padanya aku akan membayar barang-barang yang belum aku scan. Telur-telurnya sudah di-scan. Iya, kamu nggak lihat aku sudah coba scan telurnya kan? Aku bilang ke ibu ini kalau itu susu tumpah di mana-mana dan blueberry dan aku bilang mereka nggak perlu bersihin. Ini nggak bisa di-scan. Kan? Aku meramalkan. Itulah era bacon yang kita bicarakan. Karena aku akhirnya terlalu sering memindai itu, aku tidak melakukannya. Aku tidak masuk. Masalah karena itu. Halo? Halo? Cewek, ini salinan yang luar biasa. Juni scan 7. Ya, aku nggak tahu apa yang sedang terjadi. Aku kesal dan aku bilang ke mereka kalau aku akan bayar untuk itu. Apa sih? Baiklah, sampai jumpa. Iya, aku tahu. Aku sudah tahu itu. Itulah kenapa aku bingung. Aku tidak akan pernah pergi ke yang ini. Aku benar-benar bilang begitu. Aku terus bicara sama ibu itu. Ada 3 ibu di sana. Aku bilang ke dia, aku memindai susu ini tumpah kemana-mana. Kalian kurang, kalian kurang. Ya, mereka sudah diatur sampai akhir urusan sekarang dan mereka membeli setengah bagian kedua. Saya akan datang ke sini saja. Dia sudah kembali. Satu-satunya hal yang bisa dia tunjukkan kepada mereka adalah bahwa saya tidak memindai itu dan saya akan membelinya. Dia tidak memindai itu? Biar aku... Putar saja videonya lagi, ya. Dia memindai ini dan ini. Tidak, dia tidak memindai pinggirnya, ya. Itu yang aku maksud. Tapi itu memang ada di atas sana. Ya, dan aku melewatinya lalu bekerja. Aku bilang ke wanita di sebelahku, tunggu dulu. Pria, lihat. Layarnya tidak menjadi hitam, layarnya. Saat kamu memindai, kamu tidak bisa tahu dengan suara bising dan layarnya. Tidak terlihat. Lihat, oke. Lihat bagaimana dia menakutiku, seperti tidak. Dia tidak hanya tolong rasakan sedikit. Oke.
Go back. Kembalikan satu yang tadi kamu tunjukkan, yang scan itu, dan Yang jendela atau apalah. lihatlah ke layar. Kamu belum memindai. Itu juga tidak ada di stroke, lalu aku melewati transaksinya di sini. Tidak, ini stroke-nya. Dan ini semua barang yang belum aku scan. Oh, aku akan scan sekarang. Aku terus bilang ke dia, sial. Dan aku nggak lihat ini. Dia mengembalikan beberapa barang dagangan Top of Homepay, juga baiklah. Dia sudah kembali. Let's keep in touch. Hi bro. Namaku Depigo, telah bisa menyampaikan tujuan. Bisakah kamu ikut bersama kami? Tolong. Siapa akan membacakan peringatan Miranda? Apakah kamu membawa identitas, Pak? Saya tidak membawa apa-apa. Kamu dari mana? Saya dari Columbus, Ohio. Dari Ohio. Aku di sini kembali. Siapa nama depanmu? Kira? Oh, boleh aku minta kertas itu? Aku selalu resmi, jadi biar aku saja yang taruh. Boleh aku bayar saja? Dia sudah kembali. Itu terserah mereka, tapi menurutku sekarang mereka satu laporan. Jadi aku akan segera ditangkap. Kita akan cari tahu apakah akan dibawa ke penjara atau tidak. Bisa aja nama Anda, tulisan tangan Anda sulit dibaca. Oke, Roy. Hei, pemerintahku. Air. Tolong aku dengan anakku, bro. Ini tak mungkin terjadi. Bagaimana cara mengejar nama belakangmu? Sempurna. H. Itu kartu rekening ponsel digitalmu? Baik, jadi saya akan membacakan sesuatu yang disebut peringatan Miranda. Baik. Kamu berhak diam, apapun yang kamu katakan bisa digunakan melawanmu di pengadilan. Apakah kamu mengerti semua hak yang sudah saya jelaskan? Saya akan segera ditangkap. Kamu baru saja ditangkap. Kamu tidak sedang istirahat. Kamu ditahan. Jika ingin bertanya padaku, itu alasan kami membacakan itu. Oke, tapi tunggu dulu. Si Warren. Sudah belum ditangkap. Saya hanya perlu beberapa pertanyaan untuk penyelidikan. Baiklah. Sebelum bertanya, saya harus membacakan hak-hak Anda dulu. Oke. Jadi Anda akan membacakan lagi? Aku sudah dengar dan lakukan, tapi izinkan aku. Aku hanya ingin membacanya lagi karena kamu akan masuk ke sebuah episode sekarang. Oh tidak, karena kita berjauhan. Oke, dengarkan aku dulu, biarkan aku jelaskan ini padamu, lalu kita lanjut dari situ ya. Sudahkah kamu? Kamu punya hak untuk tetap diam. Apapun yang kamu katakan bisa dan akan digunakan melawanmu di pengadilan. Kamu berhak berbicara dengan pengacara dan memintanya hadir sebelum dan saat interogasi. Jika tidak mampu menyewa pengacara, kamu akan ditunjuk pengacara untuk mewakili sebelum dan selama interogasi jika diinginkan. Kamu dapat memutuskan kapan saja untuk menggunakan hak-hak ini dan tidak menjawab pertanyaan apapun atau membuat pernyataan apapun. Kamu paham hak konsesi ini? Sudah saya jelaskan? Ya atau tidak? Ya, oke. Setelah memastikan hak konsesi, apakah kamu mau mencoba? Dan Nolan, apakah kamu melepas hak? Ingin bicara sekarang, ya atau tidak? Ya, saya akan berbicara dengan kalian. Oke. Baiklah, jadi di kamera video saya melihat kamu memindai beberapa barang. Ya juga. Saya mengerti. Mereka pergi membersihkannya. Kenapa ibu tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi hari ini? Saya tidak mengirim kameranya. Hari ini baik, aku sudah mencoba memberitahunya. Dan aku berharap wanita yang tadi di sebelahku yang membersihkan susu dari terdakwa ada di sini karena dia yang lebih banyak di lantai.
mengetahui apa yang terjadi. Aku sedang memindai barang, bahkan susunya sampai ke atas. Ada 2 bagian di alat itu tempat kamu bisa memindai. Susunya terciprat ke salah satu bagian. Mereka pergi dan memberiku susu baru karena susunya bocor, jadi aku tidak jadi. Aku sedang memindai barang, udangku. Aku tahu aku ingin membeli udangku, tapi udangnya penuh susu. Aku memindainya dan kupikir sudah selesai. Aku bergerak cepat karena ada yang menunggu di luar. Harusnya sekitar jam 11.30 atau 11.50 untuk yang ini. Ini saat kami sedang di resor dan dia harus menghadiri presentasi pada waktu itu. Jadi kami duduk di tempat aku sedang menyikat, aku langsung memindai, memindai. Satu-satunya hal yang mungkin tidak aku scan adalah dagingnya. Anakku, dia yang menaruh itu barang-barang, obat-obatan, semuanya dia yang masukkan ke sana. Aku punya bekas luka di sini dan bisa tunjukkan kalau aku tak punya apa-apa, ini luka saya. Anakku tetap anakku mama. Aku akan membantumu. Aku sudah suruh dia mengembalikannya dan aku bahkan tak tahu barang itu ada di situ. Aku tidak khawatir menaruh barang di atas apapun, aku hanya melempar barang ke kamera. Aku bergerak secepat mungkin supaya kita bisa cepat-cepat keluar. Aku benar-benar baru saja memberitahunya. Aku bahkan terkejut saat melihatnya. Aku bilang, ya kalau ada yang hilang aku akan bayar karena aku sudah memindai semuanya. Seperti yang kamu lihat, aku sudah memecahkan telur itu sampai 3 kali. Aku tak bermaksud seperti itu. Aku paham aturan di sini. Aku tak mau sampai ditangkap. Aku akan membayarnya, sungguh aku punya uangnya. Aku benar-benar akan membayar struknya sekarang juga. Aku tidak bermaksud melakukan kesalahan apapun. Sumpah, itu di luar urusan politikku. Kau tahu, aku di sini untuk melihat apakah kau melakukan kejahatan sekarang. Aku melihatmu di video saat memindai barang, tapi ada beberapa yang tidak kamu pindai. Setelah membayar kamu. Jika kau hanya membayar barang yang dipindai dan melewati semua kasir tanpa membayar barang lain, kamu telah melakukan kejahatan yang disebut mitotek. Oke, jadi kamu itu apa ya? Supervisor Walmart atau semacamnya. Kamu tahu? Ketika kamu di sini, aku bisa kembali. Kamu lewat sendiri dengan barang yang belum dibayar. Aku tahu, tapi aku lebih baik dan tetap menghormatimu. Sekarang aku sendirian di sini dan benar-benar sedih. Aku bisa membayar. Aku tidak bermaksud untuk dia, tapi aku tidak bisa ditangkap di sini. Aku punya anak berumur 7 tahun. Itu juga yang pertama, aku tidak bisa diberhentikan di sini. Aku akan membayarnya. Bisa aku bayar saja? Aku berharap aku bisa seperti itu. Kamu tidak tahu, kamu memang tidak tahu. Aku harus kembali. Itu aku, tapi bukan aku. Aku yang memintamu. Aku bisa bayar, keputusan di tanganmu. Kamu lebih hangat. Baik, dia sudah kembali. Aku tak bisa jadi diriku sendiri. Aku akan ditangkap. Aku benar-benar akan ditangkap. Aku akan ditangkap. Selena, aku akan ditangkap. Terlambat 20 detik, tunjukkan waktu wanita itu. Aku tidak peduli, dia juga tidak peduli, dia benar-benar tidak peduli. Sama sekali. Aku tidak akan ditangkap, Alia. Aku tidak bisa, aku sedang menggerakkan tanganku ke atas. Siapa di telepon? Itu ibumu. Adekmu, tunggu dulu. Tunggu sebentar. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Adikku, baiklah. Biar aku bicara dengannya. Oke. Bisa kalian ikut aku ke penjara? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ini David Sierra sudah ditangkap. Nanti saya telepon Ibu dan beri info. Bu, kenapa bicara? Kenapa mau yang ini sekarang? Ada apa? Kamu tinggalkan aku, Ohio. Aku bisa jelaskan padamu, bro. Aku harus membawamu ke penjara. Baiklah, ini dia kembali. Ayo kita ke sana. Kiara Harper, 27, ditangkap karena pencurian kecil dan dibebaskan setelah membayar jaminan $500. Polisi Albuquerque bersembunyi, siap menangkap pelaku pencurian berantai yang dilaporkan menurut penyidik. Seorang dokter dari kelompok medis Universitas Negeri Makassar berpangkat tinggi diam-diam telah mengambil barang dagangan senilai hampir ribuan dolar selama sebulan. Dan sekarang dia beraksi lagi. 3-2 dia dorong troli, 1 sini. Petugas sudah tahu siapa yang dicari, hanya saja belum menemukannya hingga kini.
Bu, ayo masuk ke dalam. Kami perlu bicara dengan Anda. Anda sedang menjadi perhatian sekarang karena pencurian di toko. Ayo masuk ke dalam. Oke, aku ambil ini, aku ambil ini. Jangan masukkan tangan ke saku. Maaf, Pak. Pengendali, ya. Mari kita duduk di sini. Ya. Apakah kamu punya ide? Aku tidak punya. Dan aku tidak punya. Oke. Aku punya di mobil. Oke. Siapa nama belakangmu? Bu Ivers? Ini diperas, itu banyak. Oke, Ive. Ivers. Siapa nama depanmu? Melissa. Meliss. Apa itu dealer? Kamu tahu di mana kamu berada di kantor ini sekarang, ya? Menurut pencegahan kehilangan, ini adalah pemberhentian paling berani yang pernah dia lakukan. Para karyawan mengatakan, dia keluar membawa barang dagangan seharga $95 yakin tidak terdeteksi. Namun kali ini semuanya menimpanya. Kamu bilang kamu punya lebih banyak kasus dengannya? Maaf ya, saya akan membawa pasien-pasien itu ke sini. Itu kesalahan pribadinya. Itu miliknya? Ya. Apa ini? 159. Kamu pasti tahu kami paham apa yang kami lakukan. Mereka juga sudah lama mengamati kamu. Jadi, Oke, jadi saya kasih tahu sekarang mereka sudah mengamati kamu, kan? Dan mereka tahu dan mereka juga sudah mengamati kamu dan target-target lainnya juga. Jadi, dia akan memberi saya total untuk semua barang dagangan dan kita akan. Saya akan tanya kamu lebih banyak pertanyaan sebentar lagi, oke? setelah polisi memastikan mereka memiliki alasan yang cukup, mereka bergerak untuk menangkap Dr. Melissa Ivers 1014, jadi itu namanya. 011482. Ini nomor alat pelindung diri, nomor kasus, itu namanya. Oke. Saya akan kasih catatannya sebentar lagi juga. Oke Bu, saat ini Anda akan ditahan karena mencuri. Oke, dalam 90 hari terakhir Anda tertangkap kamera sedang mencuri. Sekitar $940 yang di New Mexico merupakan tindak kejahatan berat. Oke, jadi Anda juga akan dikenai pelanggaran pidana, dilarang masuk ke properti ini. Saya akan memberikan salinannya sebentar lagi. Oke, tolong bantu saya, berdirilah untuk saya, silakan menghadap ke arah yang berlawanan dari saya. Letakkan tangan Anda di belakang punggung Anda. Anda bisa membetulkan celana Anda, oke? Letakkan tangan Anda di belakang punggung, dan satukan tangan Anda seperti sedang berdoa, satukan tangan Anda seperti sedang berdoa. Saya sudah tanya, Anda bilang tidak punya senjata. Kami akan tanya lagi, apakah Anda punya senjata? Ya, saya tidak. Apakah Anda membawa jarum suntik? Tidak. Saya tidak punya. Apa yang akan terjadi? Ya, kamu akan masuk penjara sekarang. Ya Tuhan, oke, kamu akan masuk penjara. Kamu akan didakwa dengan tuduhan pencurian sekarang. Ya Tuhan. Kami akan menggeledahmu di luar. Oke, kasusnya apa? Apakah penggeledahan badan? Oke, itu kode 49. Mau bicara dengannya? Saya belum membacakannya. Miranda, saya akan membawanya keluar karena saya punya Miranda yang baru di mobil. Karena itu, kamu harus membayar dan aku sudah punya organnya di sakuku. Oke. Terima kasih, teman-teman. Aku akan keluar sebentar lagi. Ini dia sudah kembali. Oke, bagaimana ambil mobilku? Aku tidak tahu. Kami akan mengamankan mobilmu dan memastikan semuanya baik-baik saja. Langsung saja, kami tak bisa naik kendaraanmu. Yang paling bisa kami lakukan adalah mengamankan kendaraanmu. Jadi apapun yang ada di dalam kendaraan, kami tidak bisa mengambil apapun darinya. Kalau ponselmu di mobil, kamu juga harus tetap di mobil. Kami bisa memastikan kendaraannya terkunci dan memberitahu target. Kita semua periksa di mana kuncinya. Aku rasa mereka tepat di tengah, seperti Drake. Oke.
Jadi kita akan tanya target apakah mereka oke. Kalau kamu bisa tinggalkan kendaraanmu di sini, karena hari ini hari Rabu, dan aku akan jujur padamu, Melissa. Oke, aku belum cek datamu. Ya, kan? Namun menurut pengalamanku, pencurian meski termasuk kejahatan berat, bukanlah kejahatan dengan kekerasan. Oke, jadi kamu mungkin akan keluar dari penjara besok sore, paling lambat Jumat, besok atau Jumat pagi. Jadi bukan berarti kamu akan tetap di penjara untuk waktu lama. Ya ampun, kamu tahu maksudku kan? Aku tidak punya catatan apapun. Baik, kami akan periksa lagi. Silakan menghadap kendaraan dan keluarkan semua barang dari saku karena Anda ditahan. Anda bisa mengambil semua barang dari saku saya. Apakah Anda masih memiliki barang dagangan lain yang belum Anda bayar? Oke, Anda bisa berhenti. Tolong. Kamu studio? Ya. Tapi aku harus lihat. Oke. Geser sedikit saja. Maaf banget. Itu biasa terjadi, Bu. Ya. Ini bukan cuma buruk. Ini sangat buruk. Terjadi lebih sering daripada yang kamu kira. Saya akan jujur pada Melissa, ini sudah 2023. Ya. Kamu tahu di mana satu-satunya tempat yang tidak ada kameranya? Aku tidak tahu. Di kamar mandi, kamera tersebar di segala sudut. Kami punya kamera. Ya. Mereka punya kamera di seluruh toko. Satu-satunya alasan kenapa kamu belum pernah ditahan atau ditangkap sebelumnya adalah karena saat mereka menelepon kami sebelumnya, kami sedang sibuk. Ya. Mereka sudah mencarimu. Oh, aku tidak melakukannya. Ya, tapi kamu sudah punya barang dagangan senilai $940, Melissa. Kamu tahu maksudku. Aku bahkan tidak mampu membelinya sekarang, itu banyak uang. Oke, aku paham. Kamu merasa bersalah sekarang, tapi ini jadi peringatan agar kamu berhenti melakukannya. Ya. Aku setuju. Aku bukan sedang memberimu ya Tuhan anak singa ini, atau memberikan pidato. Bukan, hanya itu saja. Ya, aku sudah lama melakukan ini. Aku paham. Dan langsung sadar aku tak melihat itu. Kau pecandu. Jadi aku tidak tahu. Tapi kita akan bicara sebentar lagi. Para deputi menyatakan keranjang Melissa berisi barang curian senilai $210. Ia ditangkap dan didakwa mencuri lebih dari $1.000, meski ini pelanggaran pertamanya. Jaksa distrik membatalkan kasus tersebut agar Melissa bisa mengikuti program pengalihan pra-penuntutan supaya dia bisa menghindari hukuman penjara selama dia berhasil menyelesaikan program itu. Tuduhan tersebut dibatalkan. Laporan menyebutkan dia ditempatkan pada cuti administratif dengan gaji karena dia melaporkan sendiri tuduhan tersebut kepada pimpinan Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya, kita kembali ke Florida, di mana seorang wisatawan lain belajar dengan cara yang sulit bahwa negara bagian matahari tidak main-main. Wanita asal Bahama menarik perhatian di kasir swalayan setelah petugas pencegahan kerugian melihat aktivitas mencurigakan dan memberitahu kantor Sheriff Lake County. Hai. Untuk barang-barangnya karena aku tidak mengerti cara menggunakannya. Saya tidak mau memastikan dulu, kita lihat saja. Ini dia kembali. Kita akan membahas semuanya. Setelah tahu tujuan pembayaranmu, tindakan akan diambil. Ini dia kembali. 66. Tentu saja. Dia berasal dari mana? Bahamas. Tentu saja. Ini dia kembali. Ada ide sama sekali tentangmu untuk Apa saja. Aku hanya suka ini, itu saja. No. 414. Siapa nama depanmu? Genio. Gisha adalah nama belakangmu. Itu nama tengahku. Nama tengah. Oke, lanjut.
Itu sudah dikonfirmasi oleh dia, halaman berbayar. Ya, itu bagiannya. Oke. 1098 846. Ya. Ini dia kembali 1297. $10.49. 1398. Apakah kamu bisa jalankan riwayatnya sebelum 43? Itu 2. Benar? Iya. 228. Saya terlalu dekat. Saya punya 2. Saya lihat dia memindai 2 kali. Jadi tolong masukkan saja lebih keras untuk harga ini. Dia tak bisa memindai barang 2 kali karena harganya sama. Ya, di sini dia kembali bagus. Di sini dia kembali. Oke, apa yang belum kamu lewati? Karena wanita itu tadi membantu saya. Dan lalu saya tidak tahu, karena saya tidak tahu. Saya sudah menaruh semuanya di alat pemindai. Bisakah saya bayar yang sudah diproses saja? Karena saya tidak mau berdiri. Karena saya tidak mau berdiri. 498, nomor 448. Ini video tentang apa yang dia lakukan. Nanti aku ambilkan itu untukmu ya. Aku memegang beberapa di tangan dan memindainya begitu saja. Aku tidak tahu itu apa. Karena kita mulai 2 hal ini di sini. Tunggu sebentar, ini bukan komputer murahan. Sekarang kamu punya identitasnya. Ya, sesuatu. Kurasa aku akan menunggu. Nama depan, nama belakang. Ini dia kembali. Ya, dia ada di belakang pertunjukan HFO. Berapa lama dia di sana dengan itu? Ya, aku memang tidak tahu. Aku ditelepon soal seseorang melakukan sesuatu jam 11, jadi aku tiba di sana lewat jam 12 atau 12.30, aku juga tidak yakin. Aku tidak melihat wanita itu di sana. Itu mainan. Aku mendatanginya, lalu muncul di struk tanpa dipindai. Apakah mereka punya tirai itu? Jadi dia hanya meninggalkannya di sana. Dia tidak... Ya, saya yakin dia tidak mendarat karena di sana kosong, tapi akan kami cek lagi. Dia beli terpisah, aku akan cek. Oke. Ya, jadi... And once. Dia bisa datang dan dia bisa membantuku. Jadi ada 3 barang di sana. Tidak, aku sudah memindai salah satunya, itu kertas. Mari kita cari tahu. Lihat kertasnya. Lihat, aku sudah memindai 1, aku memindai 2. Apa yang ketiga? Ada 2, 1 gambar pukulan di baju, 1 lagi di celana. Jadi ada 1 yang biru, 1 yang hijau, dan 1 lagi yang putih. Kamu pindai, kenapa celana dan bagian bawah dipadukan abu-abu? Aku terlihat keren, itu permainan kata yang bagus untukku. Kenapa tidak? Masih ada lagi di sana. Aku bisa melihat ini, hai Pak Polisi. 1 lagi sedang meninjau rekamannya. Sudah. Sudah. Selanjutnya tumpuk. Pindaiannya. Itulah momen kami menghentikannya. Dari mana suara-suara ini berasal? Siapa yang melemparkan itu ke sana? Tidak.
Mereka ada di milikku, orang-orang Yahudi. Semua itu, mereka bukan milikku. Anak-anak lain atau siapa gitu, aku tidak tahu. Seseorang mengutak-atik ini mainan, ya. Tidak, dia tidak bisa menunjukkan itu di rakitannya. Mereka menjual uang mereka di sabuk yang berbeda. Wakil Sheriff mengidentifikasi pencuri toko sebagai Taniel Geisha Raming. 27 saat karyawan menghitung nilai barang curian. Ini dia kembali. $211 ini kembaliannya. Itu tidak masuk akal. Ini dia lagi. Oh. Bisakah aku membayarnya? Kita sudah melewati itu. Kamu sudah punya kesempatan untuk membayarnya saat kamu di kasir memindai barangnya. Aku tidak bisa membayar semuanya, kataku. Masalah dari kesalahpahaman ini bisa terus muncul. Aku tidak mengerti kenapa aku tidak... Bahkan memindai yang abu-abu. Pasangannya aku tidak dipindai. Tidak. Sudah kupindai saat ku genggam di tanganku. Letakkan sesuatu yang lain di tanganmu di atasnya. 2 di sana, bro. Tiga gantungan ada di sana. Itu 3. Ada 3 gantungan, tapi seperti 2 pakaian di 1 gantungan. Itu maksudku. Ada 3 pakaian di sana. Tidak, mereka seperti double. Mereka suka gantungan ganda, seperti ada pakaian dan pot di 1 gantungan dan semacamnya. Dia punya kedua hoodie itu. Ayo lihat lebih banyak celana pendek. Aku tidak tahu, percepat saja. Kita cek di catatannya. Tiga barang, tapi hanya 2 dipindai. Tidak. Aku memindai bagian itu dan mereka jadi 1, kan? Tidak perlu khawatir lagi. Baiklah, jadi kita punya 2 sekarang. Oh, itu yang pakai celana pendek pergi ke pakaian dengan kemeja pink. Jadi itu ada 4 di situ, kan? 2. Dia tampaknya memindai barang itu 2 kali. Bukan, itu berbeda. Itu barang yang berbeda. Itu berbeda, tapi masih ada 4 potong di sana. Iya. Dia memindai 2, lalu aku akan lakukan 2. Iya. Enggak, aku memindai setiap kali karena semuanya itu 1 set. Mereka datang dalam 1 set. Aku enggak ngerti. Maksudku itu hanya salah paham seperti yang ku bilang. Ya, tapi tetap saja, barang-barangmu masih ada di sini. Aku tidak diperiksa. 23. Di sini. Dia kembali. Aku harus kembali, ada kesalahpahaman. Aku sudah memilikinya. Aku tahu kesalahpahamannya hanya 1, mungkin 2 barang ini, bukan 23. Tidak. Tapi tidak seharga $211. Itu namanya pencurian. Tidak. Tidak, ya. Tapi lihat yang terjadi adalah ketika aku mengangkatnya, aku hanya memindainya, tapi aku harus melihat labelnya ke atas. Aku hanya memindainya seperti itu atau barang-barang seperti itu. Aku bilang wanita itu sedang membantuku, tapi aku ingin masalah membayarnya karena aku bukan tipe orang seperti itu. Aku tidak pernah cari masalah. Kalian semua mau namaku. Aku tidak pernah cari masalah. Itu yang selalu dikatakan orang saat ketahuan mencuri. Kamu sudah cek namaku dan namanya kan? Aku tidak pernah ada masalah. Tidak ada. Untuk semuanya. Itu hanya kesalahpahaman, bukan disengaja. Tidak, kesalahpahaman itu 1 atau 2 barang, bukan 23. Pak polisi, saya tidak paham mesinnya. Saya punya 2 anak kecil, Pak polisi. Tolong. Biar saya saja yang bayar. Kamu sudah punya kesempatan itu saat kamu melakukan pembayaran mandiri. Itu adalah kesempatanmu untuk memindai dan membayar barang-barangnya. Aku sudah memberitahunya semua yang telah aku lalui. Aku tidak bermaksud melakukan apa yang terjadi. Pak polisi, tolong bisakah aku membayar saja? Aku punya 2 anak kecil. Itu tidak seperti yang dilihat, Pak polisi, tolong. Apakah dia tinggal di sini? Tidak. Aku hanya liburan, bukan apa-apa. Itu salah. Kapan kamu pergi? Aku akan pergi hari Jumat. Hari Jumat yang mana itu? Ini salah paham, Pak polisi. Tolong, saya punya 2 anak kecil dan bukan orang sini. Meski kamu bukan dari sini, bukan berarti boleh mencuri. Saya tidak mencuri. Kamu tidak boleh mencuri. Kamu tidak bisa memindai barang-barang itu. Tidak masalah. Aku menonton karena sepupuku sering menelepon. Begini. Aku sedang ditelepon. Sepupuku terus menelepon. Aku mencoba membantu memindai semuanya. Maksudku, itu tidak disengaja. Itu benar-benar tidak sengaja. Pak polisi, tolong, bisakah aku hanya membayar barang-barang yang terlewat? Tolong, kesempatan itu sudah kamu dapat dan kita sudah lewat tahap itu.
Pak polisi, bukan begitu. Itu hanya salah paham. Saya tidak melakukannya. Ini bukan kesalahpahaman. Pak polisi, saya punya 2 anak kecil, tolong. Kamu seharusnya sudah memikirkan itu. Pak polisi. Seolah-olah itu tidak disengaja. Ya, itu sangat disengaja. Aku sedang ditelepon, sepupuku terus bertanya di mana mereka dan kita. Aku sudah kirim semua uangmu dan beberapa barang berantakan. Aku lupa kalau aku sedang merampok seperti tolong Nona. Tolong. Ibu, itu tidak sengaja seperti bisakah aku membayarnya saja? Aku tidak suka itu. Berhentilah mengucapkan hal yang sama. Kamu terlalu kecil. Tidak bisa melakukan apa-apa. Aku hanya ingin membayarnya, tolong. Aku tidak bisa melepasnya. Aku punya anak-anak. Aku punya anak-anak. Tolong, ini petugas. Aku sayang anak-anakku. Halamannya sudah kubawa, Pak polisi. Biarkan dia selesaikan pekerjaan yang lebih besar dulu. Terserah. Ayo berdiri, jangan paksa aku menarikmu. Berdiri. Petugas, seperti yang saya katakan, saya bukan orang yang suka membuat masalah. Tolong berikan saya tongkat untuk itu. Jadi mereka tidak mau itu. Mereka ingin menuntut saya. Untuk tuntutan. Jadi kamu akan masuk penjara. Kamu bisa dibebaskan hari ini, tapi anggota keluargamu harus masuk penjara. Jangan bebani anak-anak dengan pajak. Kita akan pindah. Kemana kamu pergi barusan? Bisa aku ambil kartu tanda pendudukku sebelum aku pergi? Aku pegang kartu tanda pendudukmu. Adina. Aku nggak mau pergi ke sini. Diam di tempat. Oke, dia kembali lagi. 1915 perempuan, nanti 1015. Ya teman-teman, tolong jangan kenakan biaya apapun. Tolong, saya akan membayarnya. Maaf sekali, saya harus membayar di sini. Dia Kembali di sini. Dia kembali. Tenile mengklaim itu hanya kesalahpahaman, tapi dia tetap diborgol. Para deputi mengizinkannya bicara dengan keluarga demi memastikan keselamatan anak-anaknya sebelum dibawa ke penjara. Sel yang bagus di sini. Ya, kami sedang menuju ke sana sekarang. Jadi kamu bisa pergi ke sana atau menaruh barang-barang di sana? Teneal ditangkap karena pencurian retail kecil dan dibebaskan setelah membayar jaminan $500. Setelah itu, kita ke Walmart di Albuquerque, New Mexico. Lindungi aset, segera hubungi polisi untuk melaporkan pencurian oleh 2 anak laki-laki. Petugas keamanan menyatakan anak-anak laki-laki di toko bertindak tidak tertib, menjatuhkan pajangan, dan menyembunyikan barang. Seorang petugas mendekati mereka di dekat kasir mandiri. Ini dia kembali. Ini dia kembali. Video ini seperti kucing. Apa yang kamu ambil, Jack? Ini kembali. Hanya sebentar saja. Dia sudah selesai membayar. Petugas. Jadi setelah kalian selesai membayar, kita akan langsung melihat videonya dan aku akan menontonnya bersama-sama. Apa yang aku ambil? Kita akan menonton videonya, ayo kita cari tahu. Aku tidak mengambil apa-apa, aku memasukkan catmu ke sakuku, bukan begitu? Kita akan menonton videonya, kita akan lihat. Nah, Aku tidak mengambil apa-apa. kalian sudah selesai? Belum? Ya, aku tidak mengambil apa-apa. Sementara beberapa petugas memantau keluarga itu di kasir mandiri, sisanya bersama kantor perlindungan aset meninjau rekaman closed circuit television. Akhirnya kami menangkap satu remaja. Benarkah? Tidak. di sini Dia kembali. Kau pikir ini seperti keluarga? Benar? Ya. Kau bilang mereka merusak seperti mereka menjatuhkan seluruh pajangan, sepertinya mainan. Kembali ke elektronik. Mereka berlarian, saling kejar di sekitar stand, dan aku pikir aku akan menegur mereka. Iya,
Apakah kamu juga mengenali mereka? Jadi? Iya, mereka sering meneleponku untuk membuat masalah. Anak-anak, Mereka punya sepeda-sepeda ini, kami akan membawanya keliling toko. Dan taruh-taruh sepertinya mereka sudah dikenal di sini karena suka mencuri. Tapi maksudku, aku mengenali wajah mereka, tapi aku belum pernah menangkap mereka sedang mencuri. Enggak, terserah saja. Apa aku sedang dibantu atau bagaimana? Iya, kamu sedang dibantu. Kamu belanja pakai rekeningku dan mencuri dari toko. Aku mencuri barang dari toko, kamu yang melakukannya. Kami punya rekamannya. Kamu ketahuan menipu saat ambil daging itu. Barang daging apa yang tidak aku bayar? Yang itu di sana? Biar saya lihat kartu tanda pendudukmu. Biar saya bayar. Tidak, ini sudah terlalu jauh. Jadi ini tentang saya? Ini tentang kamu, dua anakmu minum minuman ini, berlarian di toko, membuat masalah. Itu sebabnya kami di sini. Terima kasih. Petugas mengidentifikasi ayahnya, Patrick Etheridge, dan kedua putranya yang berusia 13 tahun. Silakan duduk. Teman-teman, enggak. Aku senang kamu di sini. Dia kembali. apa kamu mengonsumsinya tanpa membayar? Iya. Kalian meninggalkannya di rak, kan? Itu mencuri. Kalian mencuri barang yang sudah saya bayar, kalian tahu, kan? Iya, Pak. Keren, kamu belajar sesuatu setiap hari. Tidak butuh waktu lama bagi salah satu petugas untuk mengenali nama ayahnya. Kamu serius? Jackson? Ini Dia kembali? Jason, oh. Tolong. Itu Jason Patrick. Saya merasa begitu. Mereka bilang terakhir aku bawa satu keluar liga. Benar. Kita baik-baik saja. Di sini, dia kembali. Di sini, Dia kembali di sini. dia Kalian masih bisa ke Walmart di bawah bukit, ke selatan, atau Walmart di bawah sana, karena sekarang sudah ada yang ini. Dulu mereka punya kebijakan, saya tidak bilang itu pasti terjadi. Tapi kalau kalian ketahuan mencuri lagi, kalian akan dilarang masuk ke semua Walmart, Walmart lingkungan, Sam's Club, apapun yang berafiliasi dengan Walmart. Oke, jadi sekarang ini hanya berlaku untuk yang satu ini, properti ini saja. Oke? Kamu bisa batalkan ini? Dia kesini karena searah dari rumah kami? Itu tergantung Walmart, bukan keputusan kami, karena mereka yang meminta, jadi bisa terjadi kapan saja. Saya tidak tahu, saya sudah di sini selama 13 tahun, saya belum pernah melihat satu pun yang dibatalkan. Mereka cukup ketat soal pencurian di toko. Penyelidik utama memastikan kepada staf, apakah keluarga tersebut aman untuk pergi? Kalau kalian sudah oke dengan mereka, lepaskan saja. Selama kita punya surat pelarangan masuk. Keluarga Etheridge dilarang masuk ke Walmart agar tidak kembali ke lokasi tersebut. Mereka mengambil barangnya, saya tidak perlu bayar. Tidak, semua di keranjang adalah barang yang sudah kalian beli. Yang belum dibeli sudah dikeluarkan. Boleh saya lihat barangnya? Mereka sudah mengambil struknya. Berapa totalnya? Jika kamu mau tunggu sebentar, aku bisa kasih tahu. Jumlah barang yang belum dibayar adalah $104 dan 20 sen. Semua barang itu sudah dikembalikan ke Walmart. Patrick didakwa dengan pencurian dan pengutilan. Dia mengaku tidak bersalah dan dijatuhi hukuman 8 hari penjara. Patrick tidak lagi bekerja di Albuquerque Journal. Kami mengakhiri episode hari ini di Cape Coral, di mana tim pencegahan kerugian target sedang mengawasi seorang pelaku berulang. Deputi County Lee mengenali Marlena Valles yang berusia 22 tahun dari penangkapan sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh. Dan setelah meninjau rekaman keamanan, mereka dapat mengidentifikasinya lagi dengan pasti. Marlena menjelajahi lorong-lorong, lalu langsung menuju kasir swalayan bersama keluarganya. Rekaman keamanan merekamnya melewati pemindaian barang-barang di keranjangnya, termasuk perlengkapan rumah tangga dan pakaian. Petugas melacak Marlena melalui alamat rumahnya dan menahannya atas satu tuduhan pencurian ringan. Saya akan membutuhkan kamu untuk mendorong saya sejauh mungkin ke belakang. Tunggu apa? Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan sembunyikan itu. Jangan beli itu. Aku harus mendengarkan. Aku akan bicara denganmu sebentar lagi. Baiklah, beri kami sebentar. Beri kami sebentar. Karena itu aku jelaskan di video berikutnya. Pus-pus.
Oh, telepon ayahku, telepon nenekku, telepon pengacaraku. Sekarang Silakan duduk, petugas wanita akan segera dipanggil. Sebentar lagi. Total kerugian dari barang-barang yang dicuri bernilai $225. Marlena mengaku tidak bersalah dan mengikuti perjanjian diversifikasi pra-persidangan. Dia diperintahkan untuk mengikuti kelas anti pencurian dan menjauhi lokasi tersebut. Dia juga harus membayar ganti rugi dan biaya pengadilan. Terima kasih sudah menonton Law and Crime After Hours minggu ini. Riset oleh Jordan Ciccone. Penyuntingan video oleh V. Daniel Camacho. Saya Sam Goldberg. Sampai jumpa minggu depan.